Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Syukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Tuhan berikan bagi kita. Dan pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi jalani hari ini, menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan biarlah kita terus terhubung dengan Tuhan. Bahkan kita terus tinggal di dalam kasih-Nya, menikmati penyertaan dan pemeliharaan yang sempurna, yang memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak dan rencana. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bahkan jiwa kami bersuka karena kami boleh menikmati damai, sukacita, dan ketenangan daripada biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami semua baik-baik saja. Karena Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang melayakkan kami untuk terus ada dalam hadirat-Mu. Kasih yang memampukan kami untuk taat dan mengasihi. Sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Menunggu melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Denganmu selalu melekat hatimu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdasarkan atas terhubung dengan selalu memakan hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdasarkan atas terhubung dengan Amin. Selalu mengangkat hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdasarkan atas Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdasarkan atas Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdasarkan atasku. Kami bersyukur kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu yang layakan kami, kasih-Mu yang mampukan kami. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kasih yang menyelamatkan hidup kami, kasih yang menebus kami dari perhambaan dosa, kasih yang menghapus setiap dosa-dosa kami, kasih yang sempurna yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih, kami sembah. Muliakan nama-Mu, Yesus.
Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Ya kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan kasih-Mu menghayatkan kami, menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu. Kami sembah, kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Allah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti
Hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Ajaib, 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 ajaib Engkau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih yang melayakkan hidup kami. Untuk terus ada dalam hadirat. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib. Siapa kami Tuhan sehingga Kau mengindahkan kami. Engkau jadikan kami umat kesayangan-Mu. Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Kau lindungi kami. Engkau pelihara kami. Engkau berkati kami dengan kasih setia, dengan kemurahan-Mu, dengan kebajikan-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah namamu,
Mulialah namamu, agunglah namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mulialah namamu, Yesus. Oh Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang sempurna dengan rancangan. Kami bersyukur hidupku menggenapi firman-Mu. Dan Kamu bisa sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama Dia di dalam, jadi bukti kebesaran hidupku, hidupku Nabi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersama Dia
di dalam jadi bukti kebesaran kau bersama kita di dalam jadi bukti kebesaranmu. Sekali berkata kau bersama di dalam jadi bukti kebesaranmu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Dengan kami hidup seturut dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak, sehingga hidup kami memuliakan nama. Kami menikmati penggenapan janji-janji firman. Ada kasih, ada kuasa, ada penyertaan, ada mujizat yang terus-menerus Kau kerjakan dalam hidup kami. Sehingga setiap mata melihat, setiap telinga mendengar, sungguh hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab itu kami mau tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal di dalam pribadi-Mu, dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Roh Kudus yang memimpin menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman. Sehingga hidup kami berpadanan dengan firman. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-15. Saya akan bacakan keseluruhan ayat-ayat ini lebih dahulu. Kita boleh simak masing-masing. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun, memimpin kita, bahkan menasehati kita secara pribadi dengan setiap ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan.
Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembu tambur dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan yang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului hormat. Nah, pagi hari ini sekali lagi tentu ketika kita membaca ayat demi ayat dari Amsal pasal 15 itu, ada begitu banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, dan apa yang harusnya kita lakukan dari nasihat-nasihat Amsal ini, itulah yang seharusnya kita praktek dalam hidup, supaya kita menikmati hidup benar-benar yang dapat kita nikmati. Karena sekali lagi, seperti yang berkali-kali juga saya katakan, ya prinsip hidup kami sangat sederhana, nikmati. Hidup itu harus dinikmati, Bapak Ibu. Bahkan semakin ke sini ya semakin bertambah bijak. Beberapa tahun yang lalu ditambahin lagi kalimat prinsip hidup kami. Nikmati hidup yang terencana. Karena tentu hikmat Tuhan akan menuntun kita merencanakan hidup kita bersama dengan Tuhan, menyelaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan, sehingga kita benar-benar menikmati hidup rumah tangga. Nah, pagi hari ini paling tidak dari beberapa ayat ini ada beberapa poin yang bisa dikumpulkan dari ayat-ayat yang sama poinnya dijadikan satu, dan beberapa ayat yang lain dijadikan satu. Ada beberapa hal yang mau kita belajar pagi hari ini. Yang perkata itu bicara tentang perkataan kita. Karena di ayat yang pertama dengan jelas katakan gini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, beberapa ayat di bawahnya tadi juga berkaitan dengan perkataan yang tepat pada waktunya, perkataan yang benar. Nah, ini yang perlu kita terus belajar tentunya. Berkali-kali saya harus katakan, seperti Edko sampaikan, yaitu komunikasi itu dasar kehidupan. Kalau cara berkomunikasi suami istri, orang tua, anak, bertetangga, eh, karyawan dan pimpinan itu benar, maka saya percaya kita nggak akan pernah mengalami namanya problem emosional. Kenapa? Sekali lagi, karena komunikasi itu adalah dasar kehidupan.
Saya bisa jamin dan saya bisa lihat dan kami alami ketika komunikasi itu benar, maka rumah tangga itu aman, bertetangga aman, bersahabat aman. Dan berkali-kali saya katakan, komunikasi itu kan cuma ada tiga, Bapak Ibu. Kalimat itu pengaruhnya 10% untuk lawan bicara kita. Intonasi kita itu pengaruhnya 30% untuk lawan bicara kita. Dan mimik muka itu 60% untuk lawan bicara kita. Alangkah indahnya kalau masing-masing kita menerapkan tiga prinsip ini, perkataan kita walaupun pengaruhnya cuma 10%, tapi kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang meneguhkan, bukan menyerang, bukan melukai. Terus intonasi kita, sekali lagi, terlepaslah kita mau suku apa, itu bukan jadi alasan untuk kita nggak bisa ngomong lemah lembut, Bapak Ibu. Berkali-kali saya harus kasih ingat sebelum menikah, kita bisa ngomong lemah lembut dengan orang yang kita kasihi. Tapi kenapa setelah menikah kita ngomongnya jadi kasar? Padahal sekali lagi, waktu sudah menikah pun dengan orang lain kita masih bisa ngomong lemah lembut. Dengan istri orang kita bisa ngomong lemah lembut. Dengan suami orang kita bisa ngomong lemah lembut. Dengan anak orang kita bisa ngomong lemah lembut. Kenapa dengan pasangan kita enggak? Kan sebuah kebohongan kalau orang ngomong, wah memang aku cara ngomong gini. Enggak, itu bisa dilatih. Dan bukan cuma dilatih, sebenarnya kita bisa lakukannya otomatis. Nah, dan firman Tuhan katakan perkataan yang lemah lembut itu akan meredakan kegeraman. Perkataan yang tepat pada waktunya, perkataan yang benar itu akan meredakan kegeraman. Nah, yang ketiga, belajarlah memiliki mimik muka yang tenang. Jangan emosi yang wah menyala-nyala. Udahlah, saya jamin Bapak Ibu, rumah tanggamu itu akan adem, ayem, tentrem, gemah, limpah roh Cinawi, kata orang Jawa. Kami sudah menikmati 26 tahun. Ketika komunikasi benar, ya kami nikmati sampai hari ini. Berkali-kali saya harus ingatkan konflik itu netral. Perbedaan itu bisa kapanpun muncul. Mulai dari hal-hal yang sepele, bahkan sampai hal-hal yang prinsip. Boleh beda, karena memang sampai kapanpun beda. Pernikahan itu bukan menjadi sama, perbedaan itu menjadi satu dari dua perbedaan yang disatukan. Dengan cara apa? Dikomunikasikan. Makanya kalau di BPN itu ada kesatuan. Kesatuan roh itu lewat doa, kesatuan jiwa itu lewat diskusi, ngobrol, komunikasi, kesatuan tubuh ya maaf itu bicara hubungan seks. Tiga-tiganya harus sehat. Dan secara khusus pagi hari ini bicara tentang jiwa. Nah, jiwa pria dan jiwa wanita itu udah beda. Satu lebih condong kepada pikiran pria, satu lebih condong kepada perasaan wanita. Apalagi wanita itu perasaannya super halus. Makanya wanita itu makhluk halus, tapi bukan setan. Digambarkan seperti kupu-kupu, pria itu digambarkan seperti kerbau yang seradak-seruduk. Tapi sekali lagi, itu bukan alasan bagi kita untuk akhirnya saling melukai, saling menyerang, ribut terus, berantem terus, rumah kayak Timur Tengah, rumah kayak apa lagi gambarannya ya. Tapi saya berdoa, saya mendorong, belajarlah ngomong lemah lembut. Nggak ada alasan ngomong nggak bisa. Bohong. Masalahnya kamu mau atau enggak. Nah, makanya hal yang berikutnya adalah milikilah hati yang terus gembira, Bapak Ibu. Beberapa ayat di pasal ini mengajarkan kita itu memiliki hati yang gembira. Supaya apa? Supaya mukanya berseri-seri.
Lagi harusnya emosi, tapi kalau hatinya tetap tenang, hatinya tetap gembira, mukanya tetap berseri-seri kayak cap gomeh. Pasangan kita yang tadi mau marah pun lagi surut langsung marahnya. Ini enggak, pasangan mata agak naik dikit, kita lebih naik lagi. Pasangan bibir baru monyong 1 senti, kita monyong 5 senti. Nak ngapo kau? Ah, jadi kalimatnya cuma nak ngapo kau. Tapi wajahnya, Jadi milikilah hati yang terus gembira, Bapak Ibu. Bukan saja berkaitan dengan komunikasi yang saya katakan tadi, mimik muka itu 60%. Makanya banyak orang, iya Pak, dia ngomong sih, tidak, teriak juga tidak. Cuman mukanya tuh, geramnya nengoknya, nyengak nian, maaf, ada yang ngomong muka tai lah, maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi ya, marilah firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, benar-benar itu masuk dalam hati kita, jadi respon otomatis kita. Sehingga kita ini menikmati hidup, baik suami istri. Makanya tadi dikatakan lebih baik makan sayur saja nggak apa-apa lah, tapi rumah tangganya damai, tenang, daripada dengan lembu yang tambun tapi penuh dengan kemarahan, ya untuk apa? Nah, apalagi kalau hati gembira terus makan enak. Aduh, alangkah nikmatnya hidup Bapak Ibu, makan sayur, tahu tempe saja kalau hati gembira, suami istri ngobrol enak, sudah bahagialah hidup ini. Ini sudahlah liburan, makanlah sudah kayak pesta raja, habis itu berantem di meja makan, hilang selera makan. Saya pikir, aduh kasihan sekali ada keluarga-keluarga yang model seperti itu. Tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita yang ada di tempat ini khususnya, kita nggak seperti itu lagi. Dulu bolehlah seperti itu, karena memang kita nggak tahu. Tapi setelah firman Tuhan mengubah hidup kita, firman Tuhan menuntun langkah kita, dan kita taat pada firman Tuhan. Marilah kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan lidah kita, perkataan kita. Karena seperti Yakobus katakan, lidah itu memang kecil, lidah memang tak bertulang, kata penyanyi. Tapi sekecil itu bisa mengendalikan kapal yang besar, sekecil itu bisa membakar hutan yang luas. Tapi sebaliknya, sekecil itu juga bisa mengendalikan dunia. Jangankan dunia, Bapak Ibu, jangankan kapal yang besar tadi. Kalau lidah kita bisa kendalikan, maka itu bisa mengendalikan, dalam tanda kutip ya, pasangan kita. Mengendalikan artinya menenangkan. Seperti kalau Bapak Ibu pernah melihat penjinak-penjinak kuda liar dengan tenang, kuda yang liar aja jadi tenang, Bapak Ibu. Maaf, pasangan kita kan nggak segarang kuda liar. Ketika kita bisa ngomong lemah lembut, apalagi dengan wajah tersenyum, kenapa marah-marah? Kenapa? Langsung adem surut. Coba yang suami istri pandang-pandangan. Gitu. Praktek begitu. Jangan naik oktav satu, yang sebelah naik 3 oktav. Nggak mau kalah naik 5 oktav. Mau nyanyi Celine Dion bisa sampai 7 oktav, Bapak Ibu. Kalau untuk nyanyi 7 oktav mah hebat. Tapi kalau untuk berantem, jangankan 7 oktav, 1 oktav saja sudah lebih dari cukup untuk menyulut perang. Nah, jadi mari pagi hari ini belajar ilmu komunikasi yang cuma 3. Nggak banyak, Bapak Ibu, cuma 3. Kalimat itu cuma 10%, tapi belajarlah kata-kata yang bijak. Kan kita udah diajarin kata-kata yang bijak tadi. Nanti Bapak Ibu baca lagi. Perkataan yang bijak itu seperti apa? Menenangkan, menyegarkan. Intonasi sekali lagi terlepas mau suku apapun Bapak Ibu.
Itu nggak ada kaitan sama sekali. Tapi ketika kita mau belajar lemah lembut, karena Yesus lemah lembut, kita bisa. Dan terbukti memang bisa. Kalau ada orang ngomong nggak bisa lemah lembut, maaf, bohong. Saya tidak pernah menemukan satu manusia di dunia ini yang memang nggak bisa lemah lembut. Nggak ada. Dia pasti bisa lemah lembut ketika dia mau lemah lembut. Nah, yang ketiga itu tadi, mimik muka kita. Ayo, hati kita gembira terus, bukan saja itu menyegarkan tulang, itu juga menyegarkan pasangan kita. Nah, ada yang terakhir, dari apa yang kita baca, selain tentu saya katakan Bapak Ibu mendapatkan banyak hal, tadi ada satu hal yang dikaitkan dengan yang namanya doa. Doa orang benar, doa orang jujur, itu didengar Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena kita adalah orang benar, dan jadilah orang yang jujur. Biar penghasilan dikit dikatakan tadi nggak apa-apa, karena ketika kita mendapatkan dengan kejujuran, kita nggak akan dihantui perasaan takut. Kan tadi ada ayatnya Bapak Ibu ya. Daripada kita punya uang banyak tapi cemas, untuk apa Bapak Ibu? Apalagi hari-hari ini, uang banyak, waduh banyak cemas. Saya pikir enak juga ya kami yang nggak punya banyak uang ya. Nggak cemas seperti orang-orang yang aduh Pak, baru dipanggil tuh petugas pajak aja udah jantungan, udah apalagi kalau dipanggil KPK, aduh, saya bilang bersyukur, berterima kasih nggak punya banyak uang. Tapi bukan berarti itu kalau gitu nggak usah banyak punya uang, bukan Bapak Ibu. Saya percaya kalau uang itu kita dapat di jalan yang benar seperti khotbah minggu kemarin, kan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, maka susah dan payah itu tidak akan menambahinya. Karena orang yang menikmati kekayaan dari berkat Tuhan itu pasti karena jalannya benar, Bapak Ibu. Makanya nggak ada kekhawatiran, nggak ada kecemasan yang menambahinya. Tapi kalau dia mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, ya kecemasan, kekhawatiran, kesusahan itu akan menyertai terus kemanapun dia melangkah. Jadi marilah cukupkan diri dengan apa yang ada, kerja dengan kapasitas yang Tuhan beri, ya perbesarlah kapasitas sesuai dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Terus nikmatilah hidup ini Bapak Ibu. Mau berapa banyak sih kita kumpulin? Mau dibawa kemana sih Bapak Ibu? Bukankah Tuhan itu jadi sumber ya yang sudah dengar khotbah kemarin ya renungkan lagi lah firman Tuhan itu berkaca diri, bercermin. Tapi poin yang kedua kan ingat, kita juga tetap harus rajin kerja Bapak Ibu. Bukan malas-malasan, bukan. Tapi kerja dengan hikmat Tuhan, kerja dengan mencari kebenaran kerajaan Allah, itu akan membuat kita nggak cemas. Terlepas orang akan berusaha mencari-cari kesalahan kita. Ya kalau kita nggak salah, ya kenapa harus takut sih Bapak Ibu? Tapi firman Tuhan katakan dengan orang yang berbelat-belit, jangankan pemerintahan kita, Tuhan pun akan berbelat-belit dengan kita. Jadi hidup itu lurus saja. Tadi juga ada ayatnya kan Bapak Ibu. Hidup itu lurus-lurus aja Bapak Ibu. Jangan cuman ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut, jangan. Tapi memang mari hidup lurus, hidup apa adanya Bapak Ibu. Jadi tentu sekali lagi ada begitu banyak hal yang bisa kita peroleh dari kitab Amsal pasal 15 ini. Tapi paling tidak ada tiga hal yang tadi saya katakan, yaitu bicara tentang komunikasi, terus milikilah hati yang gembira, terus jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena doa orang benar, doa orang jujur, itu didengar Tuhan. Kita hidup penuh damai sejahtera, nggak ada kecemasan, nggak ada ketakutan. Oke, itu saja ingin saya sampaikan pagi hari ini, karena waktu. Happy birthday untuk Kosimon. Happy birthday sesuai KTP ya maksudnya ya. Kalau sesuai tanggalan China, nanti tanggal 1 Januari. Tapi nggak apa-apa lah, ikutin KTP. Karena kalau yang tanggal 1 Januari itu tanggalnya berubah-berubah, ngikutin kalender lunar. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan.
Atau yang ulang tahun mau sampaikan sesuatu? Ya, 1-2 menit boleh. Habis itu saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih buat teman-teman ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk bersama-sama berperan beliau. Tentunya hari ini saya lihat firman Tuhan yang kita baca sama-sama sangat mengingatkan kita dan menguatkan kita. Sebagai manusia tentunya ritme tubuh kita tidak akan sama hari ini, kemarin, dan akan hari yang akan datang. Tetapi yang bisa menguatkan kita hanya dengan firman Tuhan. Jadi memang hari ini kita dengar begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita baca. Itu tadi ayat 1 dia mengatakan jawaban yang lemah lembut meredamkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Memang dalam hidup ini kita tidak bisa ngomong kita orang yang terbaik, tapi kita harus belajar menjadi yang terbaik. Karena kadang-kadang kegeraman itu bisa datang, ya, melihat apa tingkah laku, ya kan, melihat cara orang yang tidak pernah sama dengan kita. Tetapi disinilah yang harus kita selalu ingin naik kelas, ya kan, belajar dan belajar terus supaya uh, hari-hari kita ke depan semakin menjadi teladan, di mana juga ya kalau secara kalender apa di KTP-nya hari ini saya sudah masuk umur 68 tahun ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, bersyukur punya istri yang baik, keluarga yang baik, karena di mana istri yang baik dan keluarga yang baik itu adalah dari kita sendiri. Bagaimana ya kan kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dan minta pertolongan. Jadi semua kita ini tidak ada yang hebat. Tapi kalau kita hebat itu karena sekeliling kita adalah orang-orang yang hebat. Kami bersyukur ya kan hari-hari ini kami bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun kami supaya hari lepas hari seperti saya katakan tuh yang kita takutkan adalah 3 hal. Ketika kita tua kita miskin, ketika kita tua anak kita tidak jadi, ketika kita tua anak pun tidak mau sama kita. Selesailah hidup ini karena kita tidak bisa lagi kembali ke umur 30 tahun ya. Jadi hanya dengan firman Tuhan dan lihat koram dia inilah yang menguatkan dan menjadikan kita lebih baik, semakin baik dan akhirnya kita menjadi berkat buat banyak orang. Demikian Her, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Simon. Saya serahkan kembali kepada Hengki, silakan. Ya, salam semua. Pak Joni, oke silakan Pak. Kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih dan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh terus bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami hari ini boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kalau firman-Mu mengajar kami untuk semakin hari semakin bijak, terutama bijak dalam mempergunakan setiap lidah kami Tuhan, tutur kata kami Tuhan. Sehingga dalam setiap perkataan kami boleh memberikan jawaban yang lemah lembut pada setiap lawan bicara kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat lidah bibir kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan lewat lidah bibir kami, orang lain boleh mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman-Mu terus mengajari kami Tuhan. Pagi hari ini juga Engkau memberkati Pak Heri Tuhan. Sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin pakai hidupnya. Engkau pakai dan memberkati setiap keluarganya Tuhan. Sehingga seluruh hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Kau berkati kami semua Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kami semua boleh terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini juga kami berdoa untuk Simon yang ulang tahun juga Tuhan yang Kau berkati. Ya Tuhan, dengan bertambahnya usianya,
biar boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Hendy Priyatna yang Tuhan sakit perutnya Tuhan. Tidak tahu apa yang terjadi dalam pencernaan. Khususnya Tuhan Engkau campur tangan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan Hendy Priyatna dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Terus berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan akan menjalani kemoterapi ketiga Tuhan. Kau campur tangan, biarlah kuasa-Mu terus menyertai Ibu Dorcas Tuhan. Kuatan-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hidupnya. Sehingga hidupnya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau memberkati. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota Tuhan dan sejajaran. Engkau menaruh tangan mereka roh yang takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih pagi hari ini serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Pak Heri, tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu. Sungguh biarlah hati kami dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga hati kami menjadi hati yang selalu bergembira, sehingga perkataan kami menjadi perkataan yang membangun orang lain, karena itu perkataan firman-Mu. Bahkan wajah kami, muka kami berseri-seri, karena hati kami dipenuhi dengan kegembiraan untuk mendatangkan berkat. Bahkan kami menjadi sehat, kami menjadi kuat, kami menjadi segar Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan Tuhan. Bahkan biarlah setiap perkataan doa kami itu boleh berkenan kepadamu dan kami mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai pagi hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Lagi happy birthday Pak Simon. Selamat ulang tahun Pak Simon. Happy birthday Pak Simon. Ya, Mau terima doakan ya. kasih. Terima Semakin kasih. sehat, Pak semakin Simon, segar. sehat selalu Pak Simon. Amin.